Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Mistis. Untuk kisah yang akan saya bacakan kali ini adalah misteri di balik cermin dalam kos-kosan. Sebelum masuk ke ceritanya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Seperti apa kisah kali ini? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di balik sudut kota yang jarang dikunjungi, berdiri sebuah bangunan tua yang sudah lama sejak zaman kolonial Belanda. Bangunan itu dulunya adalah rumah besar seorang pejabat tinggi. Namun setelah perang kemerdekaan, rumah itu diubah menjadi kos-kosan oleh seorang bangsawan yang tidak memiliki keturunan. Rumah besar itu memiliki 3 lantai dengan arsitektur bergaya klasik. Dikelilingi oleh pagar besi berkarat dan sebagian sudah tertutup oleh tanaman liar yang merambat. Bangunan itu terletak di sebuah jalan kecil yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan besar yang menaungi area sekitar dan memberikan kesan suram yang tersembunyi. Kos-kosan ini telah lama terkenal di kalangan warga sekitar sebagai tempat yang angker. Tetapi karena lokasinya yang dekat dengan kampus ternama, mahasiswa baru seringkali tidak punya pilihan selain tinggal di sana. Harga sewanya yang murah juga menjadi daya tarik bagi mereka yang sedang berhemat. Dina, seorang mahasiswi baru yang baru saja diterima di jurusan arsitektur di kampus tersebut, dan setelah berkeliling mencari tempat tinggal yang sesuai dengan anggarannya, dia akhirnya sampai di kos-kosan tua itu. Saat pertama kali melihat bangunan itu, Dina merasakan sensasi aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik jendela-jendela besar di lantai atas. Tapi dia mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaan gugup karena berada di tempat baru. Ketika Dina melangkah masuk ke dalam kos itu, udara di dalam terasa lembab dan dingin, kontras dengan panasnya udara di luar. Di dalam, bangunan itu terasa lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Lorong-lorong panjang dengan dinding berlapis kayu tua menciptakan suasana yang berat dan penuh misteri. Di dinding tergantung beberapa foto hitam putih dari era kolonial, menampilkan wajah-wajah tanpa senyum yang tampak seperti sedang memperhatikan setiap gerak-gerik Dina. Dina disambut oleh pemilik kos, seorang wanita tua bernama Bu Ani, yang sudah tinggal di rumah itu selama puluhan tahun. Bu Ani adalah wanita kecil dengan rambut putih yang selalu diikat rapi. Kulitnya keriput dan matanya tampak sayu namun tajam. "Selamat siang, Nak," sapa Bu Ani dengan suara serak. "Kamu pasti Dina, bukan? Kamar kamu di lantai 2, ujung lorong sebelah kiri." Dina mengangguk, merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan tajam Bu Ani. "Iya, Bu. Terima kasih sudah mau menerima saya tinggal di sini," jawab Dina sambil memaksa senyum. "Kos-kosannya terlihat antik ya." "Memang," sahut Bu Ani sambil memandang ke arah jendela yang buram. "Bangunan ini sudah tua, banyak cerita yang tersimpan di dalamnya. Kamu akan terbiasa, Nak." Dia mengikuti wanita tua itu menaiki tangga kayu yang berderit di setiap langkah. Saat mereka sampai di lantai 2, suasana semakin mencekam. Lorong-lorong di sini lebih gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu gantung kuno yang terpasang di langit-langit tinggi. Lantai kayu yang berderit dan suara langkah kaki mereka yang bergema menciptakan suasana yang menyeramkan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di kamar Dina. Bu Ani membuka pintu kayu berat itu dengan kunci besi tua yang tampak sudah jarang digunakan. "Ini kamar kamu," katanya sambil mendorong pintu yang berderit. Dina melangkah masuk dan langsung disambut oleh bau apak yang kuat, bercampur dengan aroma kayu tua yang sudah lama tidak terawat. Kamar itu cukup luas, dengan langit-langit tinggi dan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang yang dipenuhi pohon-pohon besar dan semak belukar. Di dalam kamar itu, ada sebuah tempat tidur dengan kerangka besi yang tampak tua, sebuah meja belajar dari kayu jati, dan sebuah lemari besar yang tampak lebih tua dari kamar itu sendiri. Namun, yang paling menarik perhatian dia adalah cermin besar dengan bingkai kayu ukir yang berdiri di sudut kamar. Cermin itu terlihat kuno, dengan kaca yang sedikit buram, seolah-olah menyimpan bayangan masa lalu di balik permukaannya.
Jangan terlalu sering melihat ke cermin itu. kata Bu Ani tiba-tiba. Suaranya rendah dan serius. Dina menoleh bingung dengan peringatan yang tiba-tiba itu. Kenapa, Bu? Tanyanya. Bu Ani hanya menggeleng pelan. Hanya saja cermin itu sudah ada di sini sejak lama. Dan kadang ada hal-hal yang lebih baik tidak dilihat. Dina tertawa kecil, mencoba mengusir rasa canggung. Saya tidak percaya pada hal-hal seperti itu, Bu. Tapi terima kasih sudah memperingatkan. Namun Bu Ani tidak menanggapi tawa Dina. Wajahnya tetap serius dan matanya memancarkan peringatan yang tidak bisa dianggap enteng. Ingat kata-kata Ibu, Nak. Jangan abaikan perasaanmu sendiri. Peringatan itu meninggalkan kesan aneh di benak Dina. Tapi dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah Bu Ani meninggalkannya sendiri, Dina mulai mengatur barang-barangnya. Saat dia menatap meja belajar, dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia menoleh ke arah cermin besar itu, tapi tidak melihat apa-apa selain bayangannya sendiri yang tampak buram. Malam pertama Dina di kos-kosan itu terasa panjang dan mencekam. Setelah seharian sibuk dengan urusan pindah dan orientasi kampus, Dina akhirnya berbaring di tempat tidur. Namun rasa lelah tidak cukup untuk membuatnya tertidur dengan mudah. Dia merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan di sudut-sudut kamarnya. Sekitar tengah malam, Dina terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membangunkannya dari tidur. Dia menunggu beberapa detik, tapi ketukan itu tidak terdengar lagi. Dina berpikir mungkin itu hanya suara angin atau kayu yang mengembang karena kelembapan. Dia mencoba untuk tidur lagi. Tapi tak lama kemudian, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan berirama, seolah-olah ada seorang yang benar-benar ingin masuk. Dina merasa cemas, tapi dia memberanikan diri untuk bangun dan mendekati pintu. Saat dia menyentuh gagang pintu, ketukan itu tiba-tiba berhenti. Dina membuka pintu dengan perlahan, berharap menemukan seseorang di luar. Tapi lorong itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya keheningan yang pekat menyelimuti seluruh lantai. Dengan sedikit bingung dan takut, Dina menutup kembali pintu dan kembali ke tempat tidur, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi. Namun malam itu belum selesai mengujinya. Ketika Dina hampir tertidur lagi, dia mendengar suara langkah kaki di atas kamarnya. Suara itu terdengar jelas dan berat, seolah-olah seseorang sedang berjalan bolak-balik di lantai kayu yang lapuk. Tapi Dina tahu, lantai di atas kamarnya adalah ruang loteng yang seharusnya kosong dan tidak bisa diakses. Dina merasa ada yang tidak beres. Dengan jantung yang berdebar kencang, dia mencoba mendengarkan dengan lebih seksama. Langkah kaki itu terus berlanjut, kadang berhenti sejenak lalu kembali berjalan. Suara itu membuat Dina tidak bisa berpikir jernih. Dia meraih ponselnya dan menyalakan senter, mencoba menerangi sekeliling kamarnya. Tapi tidak ada apa-apa, hanya bayangan-bayangan aneh yang tercipta dari perabotan tua di kamarnya. Dina memutuskan untuk mengabaikan suara itu dan menutup matanya, berusaha keras untuk tidur. Tapi ketika dia hampir tertidur lagi, suara langkah kaki itu berhenti tepat di atas kepalanya. Dan tiba-tiba, cermin besar di sudut kamar mulai bergetar. Getaran itu tidak kuat, tapi cukup untuk membuat kaca cermin itu berdenting, menciptakan suara yang aneh dan tidak menyenangkan. Dina terbangun dengan kaget dan melihat ke arah cermin. Dalam cahaya senter yang redup, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan di cermin itu tidak hanya memantulkan dirinya sendiri, tapi juga sosok lain di belakangnya. Sosok itu tinggi, dengan bentuk yang tidak jelas, hanya kabut gelap dengan dua mata merah yang bersinar tajam. Dina tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku oleh rasa takut yang luar biasa. Sosok itu berdiri diam di belakangnya, semakin mendekat dengan perlahan, seolah-olah menikmati setiap detik ketakutannya. Dina mencoba untuk berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Sosok itu akhirnya berada sangat dekat, dan saat itu menyentuh bahu Dina. Rasa dingin yang menusuk membuatnya pingsan seketika. Dina terbangun keesokan paginya di tempat tidur, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kamarnya tampak sama,
tapi suasananya berubah. Ada aroma wangi bunga yang tidak biasa, bercampur dengan bau apak yang lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Dina melihat ke arah cermin, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Pantulan dirinya di cermin tidak bergerak seperti seharusnya. Meski Dina menggerakkan tangan atau kepalanya, bayangannya di cermin tetap diam, menatapnya dengan mata kosong. Dina merasakan sangat ketakutan. Dia bergegas keluar dari kamarnya dan turun ke lantai bawah. Dia mencari Bu Ani, berharap bisa mendapatkan penjelasan. Tapi wanita tua itu tidak ada di mana-mana. Dengan napas tersenggal, Dina bertanya kepada penghuni lain. Maaf Mbak, lihat Bu Ani. Dina bertanya pada seorang penghuni yang sedang duduk di ruang tamu. Penghuni itu seorang wanita muda dengan wajah lesu, menoleh dengan tatapan bingung. Bu Ani, pemilik kos ini? Iya, saya sudah mencarinya kemana-mana tapi nggak ketemu. Dina menjelaskan dengan nada cemas. Wanita itu menatap Dina dengan ekspresi aneh sebelum akhirnya berbicara. Mbak, Bu Ani sudah meninggal 5 tahun lalu. Dina merasa tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh teman kosnya itu. Apa? Tapi kemarin aku baru saja bicara dengannya. Dia juga yang mengantarku ke kamar. Wanita itu menggeleng, wajahnya berubah menjadi lebih serius. Mungkin Mbak cuma salah lihat. Banyak penghuni baru di sini yang mengaku pernah melihat Bu Ani. Aku juga dulu pernah mengalami hal yang sama. Tapi percaya deh, itu bukan Bu Ani yang asli. Dina merasa bulu kudunya berdiri. Lalu siapa yang aku lihat kemarin? Wanita itu tidak menjawab langsung. Dia hanya menatap Dina dengan ekspresi simpati. Aku nggak tahu, Mbak. Tapi satu hal yang pasti, bangunan ini memang aneh. Banyak yang bilang kalau arwah orang yang pernah tinggal di sini masih berkeliaran, termasuk Ibu Ani. Dina merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia kembali ke kamarnya dengan perasaan kacau. Di sana, dia mencoba berpikir jernih, tapi bayangan peristiwa semalam terus menghantuinya. Dina menatap cermin besar di sudut kamar, dan bayangan dirinya masih tetap tak bergerak, menatapnya dengan tatapan yang dingin. Aku harus keluar dari sini, gumam Dina pada dirinya sendiri. Dia segera berkemas berniat meninggalkan tempat itu secepatnya. Tapi ketika dia berusaha membuka pintu kamar, pintu itu tak bisa dibuka. Gagang pintunya terasa dingin dan tidak mau bergerak, seolah-olah terkunci dari dalam. Ini nggak mungkin. Dina panik, mencoba menarik dan mendorong pintu dengan sekuat tenaga, tapi sia-sia. Pintu itu tetap tertutup rapat. Suasana kamar tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar detak jantung Dina yang semakin cepat. Tiba-tiba, cermin besar di sudut kamar bergerak lagi. Dina terkejut dan menoleh ke arah cermin. Kali ini, bayangan di dalam cermin mulai bergerak perlahan, tapi bukan mengikuti gerakan Dina. Bayangan itu bergerak mendekat ke arah Dina. Dan sosok gelap dengan mata merah dari semalam muncul lagi, semakin jelas. Siapa kamu? Dina berteriak dengan putus asa, lalu mundur hingga punggungnya menempel di pintu yang terkunci itu. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya terus mendekati lalu berhenti tepat di depan cermin, menatap Dina dengan mata merah menyala yang penuh dengan kebencian. Sosok itu mulai mengulurkan tangannya ke arah permukaan cermin, dan Dina bisa melihat tangan itu menembus kaca, seolah-olah cermin itu adalah portal ke dunia lain. Dina menjerit ketakutan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Tangan dingin sosok itu meraih lengan Dina dengan kuat, menariknya mendekat ke cermin. Dina meronta, berusaha melepaskan diri. Tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkraman sosok itu. Tolong, lepaskan aku. Rina berteriak dengan sisa tenaganya, tetapi sia-sia. Sosok itu menariknya semakin kuat hingga wajah Rina hampir menyentuh permukaan cermin yang kini berkilauan aneh. Saat itu, cermin tersebut tiba-tiba menjadi cair, menelan tangan Dina dan perlahan menariknya masuk. Dina merasakan sensasi mengerikan saat tubuhnya ditarik melewati permukaan cermin yang dingin dan licin.
Dunia di sekitarnya berubah menjadi bayangan gelap yang berputar, dan dia merasa dirinya jatuh ke dalam hampaan yang tak berujung. Ceritanya semakin teredam, hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Ketika Dina membuka matanya lagi, dia tidak lagi berada di kamarnya. Dia berdiri di ruangan yang sama, tetapi semuanya tampak terbalik. Dunia di balik cermin itu tampak suram dan penuh dengan bayangan kabur. Di sudut ruangan, dia melihat sosok yang menyerupai dirinya sendiri, tetapi dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong menatapnya dengan pandangan yang dingin. Dina ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Sosok yang menyerupai dirinya itu mendekat dengan gerakan lambat dan tak terduga, sebelum akhirnya menyatu dengan bayangan Dina. Dalam sekejap, Dina merasakan kesadarannya lenyap, digantikan oleh kehampaan. Beberapa hari kemudian, penghuni lain di kos-kosan itu menyadari bahwa Dina tidak pernah terlihat lagi sejak hari pertama dia tiba. Kamar yang ia tempati terkunci rapat dari dalam, dan tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu itu. Ketika pintu terbuka, kamar itu tampak kosong dan berantakan, seolah-olah Dina pergi dalam keadaan tergesa-gesa. Tapi yang paling mengejutkan adalah cermin besar di sudut kamar. Kaca cermin itu retak, dengan bekas tangan yang membekas di permukaannya, seolah-olah seseorang sedang mencoba keluar dari dalam cermin. Di permukaan cermin, samar-samar tampak bayangan seorang wanita muda dengan mata kosong, menatap penghuni yang membuka pintu dengan pandangan yang penuh ketakutan. Dan pada malam-malam yang sepi, penghuni kos lainnya kadang-kadang mendengar suara ketukan dari dalam cermin itu, seolah-olah ada seseorang yang terperangkap di dalamnya, meminta pertolongan yang tak pernah datang. Oke teman-teman, demikian kisah kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen di bawah. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.